Setelah beberapa musim bareng, akhirnya Arsenal dan Takahiro Tomiyasu resmi mengakhiri kerjasama. Bukan karena orang ketiga, tapi mungkin emang udah waktunya move on demi karir. Tapi ya kayak hubungan yang udah nggak satu arah, keduanya sepakat buat pisah dengan cara yang dewasa tanpa drama. Tomiyasu, bek asal Jepang yang dikenal kalem, minim selebrasi, dan lebih sering fokus kerja daripada bikin sensasi, pamit dari Emirates Stadium dengan kepala tegak. Performanya memang nggak selalu jadi headline, tapi kontribusinya jelas nggak bisa diremehkan. Entah itu nutup ruang di sisi kanan, nge-cover backline pas tim lagi kacau, atau sekedar jadi pemain serba bisa yang siap ditaruh di mana aja, Tomiyasu selalu siap tempur. Lebih lanjut, akhirnya Arsenal mengumumkan secara resmi telah berpisah dengan bek asal Jepang itu. Hal ini terjadi setelah kedua pihak sepakat mengakhiri kontrak lebih cepat. Sejatinya, kontrak Tomiyasu di Arsenal masih tersisa setahun atau berdurasi hingga 2026. Selama di Arsenal, bek berusia 26 tahun ini memang terbilang gagal menjadi pemain yang tampil secara reguler. Pemain Avispa Fukuoka ini hanya bermain 84 kali di Arsenal selama 4 musim. Menit bermainnya hanya mencapai 4.659, yang berarti rata-rata cuma 55 menit per penampilan. Musim lalu malah berjalan sangat buruk bagi Takahiro Tomiyasu. Dia mengalami cedera lutut pada pramusim. Sempat disebut akan pulih pada awal Oktober tahun lalu, cederanya memburuk sehingga Tomiyasu menjalani operasi pada pertengahan Februari. Operasi itu membuatnya akan absen setidaknya sampai Oktober mendatang. Pada kompetisi 2024-2025, Tomiyasu hanya merasakan sepak bola selama 6 menit. Dia cuma bermain selama 6 menit dalam laga melawan Southampton di Liga Inggris pada 5 Oktober 2024. Tomiyasu dimasukkan pada menit ke-84 untuk menggantikan Thomas Partey. Cedera itu juga merusak karir Takahiro Tomiyasu di timnas Jepang. Pemain berbadan tinggi itu terakhir kali memperkuat Samurai Blue dalam laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Suriah pada 11 Juni 2024. Ketika Jepang memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 dengan menjuarai grup C putaran ketiga kualifikasi, Tomiyasu tidak pernah bermain. Padahal Tomiyasu yang masih berusia 26 tahun dikenal karena fleksibilitasnya di lapangan. Dia mampu dimainkan sebagai bek kanan atau bek tengah, serta sempat berkontribusi secara konsisten ketika berada dalam kondisi fit. Keputusan untuk mengakhiri kontrak lebih awal diambil agar Tomiyasu dapat memulai babak baru dalam karirnya sambil melanjutkan pemulihan. Tomiyasu juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada klub dan para pendukung melalui unggahan di akun Instagramnya. Sejak hari pertama di Emirates hingga setiap momen mengenakan seragam merah putih, merupakan penghormatan besar untuk mewakili lambang ini kepada para pendukung. Terima kasih atas cinta yang kalian berikan di dalam dan di luar lapangan. Saya tidak akan pernah melupakannya, dan itu akan selalu ada di hati saya selamanya. Tulis Tomiyasu. Laporan dari media Inggris menyebutkan bahwa Tomiyasu berpotensi tidak bermain selama 6 bulan ke depan. Bek berusia 26 tahun itu baru saja kembali mengalami cedera. Diperkirakan baru pulih sepenuhnya menjelang akhir tahun 2025. Kondisi ini membuat peluangnya untuk segera bergabung dengan klub baru sangat kecil. Kemungkinan besar Tomiyasu akan kembali bermain pada paruh kedua musim 2025-2026. Takahiro menjadi pemain ketiga yang hengkang dari Arsenal pada musim panas ini. Sebelumnya, The Gunners telah melepas Jorginho dan Kieran Tierney yang kontraknya berakhir pada akhir musim lalu. Dengan hengkangnya beberapa pemain tentunya membuat Arsenal semakin dituntut untuk mencari pengganti ataupun pemain baru lagi, mengingat bursa transfer masih dibuka. Pelatih kepala Arsenal Mikel Arteta dilaporkan telah menetapkan batas waktu bagi manajemen klub untuk mendatangkan striker anyar yang sangat dinanti oleh para pendukung The Gunners. Setelah tidak melakukan pembelian penyerang di bursa transfer Januari lalu, Arteta kini menuntut solusi konkret untuk lini serang Arsenal jelang musim 2025-2026. Pada paruh kedua musim lalu, Arsenal terpaksa mengandalkan Kai Havertz sebagai penyerang utama menyusul cedera yang dialami Gabriel Jesus. Namun, Havertz sendiri kemudian mengalami cedera hamstring dan baru pulih dalam 2 pertandingan terakhir. Dengan musim baru yang akan dimulai kurang dari 6 pekan lagi, Arsenal masih belum mengamankan sosok penyerang yang dibutuhkan. Mengutip laporan Daily Mail, Arteta menginginkan striker baru sudah bergabung sebelum Arsenal bertolak ke Singapura untuk menjalani tur pramusim pada 19 Juli 2025. Salah satu nama yang sempat masuk dalam radar adalah Benjamin Sesko dari RB Leipzig.
Namun negosiasi dengan klub Bundesliga tersebut menemui jalan buntu akibat perbedaan harga. Kini, fokus Arsenal beralih ke Victor Gyökeres, striker tajam asal Swedia milik Sporting Lisbon. Direktur olahraga Arsenal, Andrea Berta, dilaporkan terus menjalin komunikasi dengan pihak Sporting. Gyökeres disebut sangat tertarik pindah ke London Utara, bahkan rela mengakhiri hubungan dengan kekasihnya demi mempercepat proses transfer. Sayangnya, ketegangan antara sang pemain dan klub Portugal itu menjadi hambatan utama dalam tercapainya kesepakatan. Di samping memberikan tenggat waktu untuk pencarian striker termasuk Gyökeres dan Sesko, Arsenal tengah dalam pembicaraan aktif untuk merekrut gelandang Crystal Palace Eze bergabung dengan Tottenham dalam perlombaan merekrut pemain Inggris tersebut sebelum rival mereka di London Utara mengundurkan diri dari pembicaraan. Palace tidak ingin kehilangan pencipta utama mereka, tetapi kontraknya memiliki klausul pelepasan sebesar 68 juta pound sterling yang aktif musim panas ini. L'Equipe mengklaim bahwa pembicaraan lanjutan antara Arsenal dan perwakilan Eze telah dilakukan dan yang tersisa hanyalah keputusan klub apakah akan memicu klausul tersebut atau mencoba menegosiasikan biaya yang lebih rendah dengan Palace. Namun, Palace telah terbukti sebagai negosiator yang sulit dalam beberapa tahun terakhir dan menghindari pembicaraan semacam itu dapat menghemat banyak waktu Arsenal. Tidak ada jaminan bahwa berbicara dengan Palace akan menghasilkan diskon bagi klub London Selatan itu. Eze dapat bergabung dengan sangat cepat jika klausul tersebut dipicu dan memberikan opsi di lini tengah dan sayap. Sementara itu, Arsenal telah berupaya keras mencari lebih banyak senjata dan Gyökeres dapat menyediakan hal itu. Pemain asal Swedia itu dilaporkan telah menyetujui persyaratan kontrak berdurasi 5 tahun di Stadion Emirates dan sedang menunggu kedua klub untuk saling memutuskan mengenai biaya. Sporting telah bersikap keras mengenai harganya, tapi Arsenal tampaknya telah pindah ke posisi terdepan, sementara Manchester United memutuskan untuk mencari opsi lain. Perekrutannya akan memberikan dorongan signifikan bagi aspirasi gelar The Gunners. Meriam London akan segera memulai pembicaraan dengan Sporting Lisbon mengenai kesepakatan antar klub untuk Gyökeres yang sangat diharapkan akan meninggalkan raksasa Portugal itu selama bursa transfer musim panas. Meski begitu, masih harus dilihat seperti apa struktur pembayaran dan jumlah akhir yang disetujui Arsenal dan Sporting Lisbon.